Pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platform Merdeka Mengajar atau PMM saat ini masih di tahap perencanaan. Banyak pertanyaan yang kemudian diajukan oleh para guru maupun kepala sekolah, khususnya dalam hal poin-poin rencana hasil kerja pada aspek pengembangan kompetensi. Ada 18 rencana hasil kerja atau RHK yang disiapkan ataupun disediakan di PMM ini, yang kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana penjelasan dari tiap RHK yang ada di pengelolaan kinerja PMM tersebut. Simak penjelasan 18 RHK pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri berikut ini. RHK yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Yang termasuk di RHK ini tentu saja adalah seminar maupun kalau dalam konteks online yaitu adalah webinar-webinar yang sering kita ikuti. Penjelasan khusus yang diberikan terkait RHK ini, durasi atau jumlah jam seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan atau studi banding lapangan ini tidak ada batas minimal dan maksimalnya. Penyelenggara kegiatan pun bebas ya, bisa dari Kemendikbudristek maupun kedinasan, lembaga diklat, perguruan tinggi, organisasi profesi guru maupun kepala sekolah, atau komunitas belajar, baik komunitas dalam sekolah, antar sekolah, dan komunitas belajar yang ada di PMM maupun yang lainnya. Nah, untuk RHK ini, satu kegiatan nanti setara 4 poin dengan bukti dukung yang nantinya dibutuhkan yaitu berupa sertifikat. RHK yang kedua yaitu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Nah, ini sebenarnya RHK yang sangat memungkinkan untuk bisa dilaksanakan untuk setiap komunitas belajar, baik kombel di dalam sekolah, kombel antar sekolah maupun kombel yang ada di PMM. Kombel antar sekolah yang dimaksud dalam konteks real kita bisa melihat seperti ada KKG, MGMP, K3S, MKKS seperti itu ya. Nah, penjelasan yang ditambahkan di sini adalah sertifikat sebagai peserta berbagi praktik baik. Ini nanti durasi yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan itu adalah 2-3 jam. Artinya kalau kita mengikuti kegiatan KKG, MGMP, K3S, MKKS dalam satu pertemuan 2-3 jam, maka itu sudah bisa diterbitkan sertifikat oleh si penyelenggara. Dalam hal ini adalah komunitas belajarnya. Sertifikatnya ditandatangani oleh ketua komunitas belajar. Kalau itu komunitas belajarnya itu misalkan antar sekolah, KKG, MGMP, K3S, MKKS, maka bisa langsung ditandatangani oleh ketua komunitas belajar. Bisa juga ditandatangani oleh kepala sekolah jika kombelnya adalah kombel dalam sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai catatan untuk RHK ini, satu kegiatan yang berdurasi 2-3 jam itu nanti setara dengan 4 poin. Bukti dukung yang dibutuhkan yaitu berupa sertifikat. Kita bisa mengikuti maksimal sampai 8 kegiatan berbagi praktek baik. RHK yang ketiga adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. Itu penjelasan yang ditambahkan di sini adalah sertifikat ditandatangani oleh kepala sekolah atau pihak dinas gitu ya. Jadi ketika pihak sekolah mengadakan coaching maupun mentoring dengan menghadirkan coach atau mentor dalam rangka pengembangan kompetensi untuk guru, maka sekolah bisa menerbitkan sertifikat yang ditandatangani oleh kepala sekolah. Satu kegiatan setara dengan 4 poin, kita bisa memilih RHK ini maksimal 8 kegiatan. RHK yang keempat adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Yang perlu menjadi perhatian di sini adalah yang dapat memilih RHK ini adalah guru atau kepala sekolah
yang telah lulus menjadi penelaah aksi nyata melalui seleksi PMM. Artinya tidak semua guru, tidak semua kepala sekolah, hanya mereka yang sudah lulus menjadi penelaah aksi nyata di PMM. Nanti untuk 10 aksi nyata itu nanti mendapatkan 6 poin ya. Jadi kalau menelaah 10 aksi nyata itu setara dengan 6 poin. Bukti dukung yang dibutuhkan nanti berupa laporan dan kita bisa memilih sampai 6 kegiatan. Yang kelima, RHK yang bisa dipilih adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah cerita praktik yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah. Jadi hampir sama dengan yang tadi. Ini ada di PMM, maka yang bisa ikut adalah guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah cerita praktik ya, melalui seleksi yang ada di PMM. 10 cerita praktik nanti setara dengan 6 poin, bukti dukung berupa laporan. Kemudian RHK yang keenam adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah perangkat ajar yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Sama dengan yang tadi, yang dapat memilih RHK ini hanya mereka ya, guru atau kepala sekolah yang telah lulus menjadi penelaah perangkat ajar melalui seleksi yang ada di PMM. Poin yang didapat adalah 6 poin jika berhasil menelaah 10 perangkat ajar. Bukti dukungnya berupa laporan. RHK yang ketujuh adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan. Ini masih sama ya, ini ada di PMM. Jadi yang bisa menerbitkan konten unggulan di PMM maka bisa ya nanti memilih RHK ini dengan catatan satu kumpulan konten unggulan yang terbit di PMM nanti setara dengan 6 poin. RHK yang ke-8 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber. Kalau yang tadi nomor 2 tadi adalah peserta, sekarang sebagai narasumber berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, semua guru dapat menjadi narasumber berbagi praktik baik ini. Kegiatan berbagi dapat dilakukan dalam komunitas belajar, baik kombel di dalam sekolah, antar sekolah maupun kombel daring yang ada di PMM. Sertifikat nantinya diterbitkan oleh penyelenggara, dalam hal ini adalah oleh komunitas belajarnya. Satu kegiatan berdurasi 2-3 jam, nanti setara dengan 8 poin, bukti dukungnya berupa sertifikat yang diterbitkan oleh penyelenggara. Kemudian RHK yang ke-9 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran, mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi ini konsepnya mirip dengan lesson study yang dulu kita kenal ya, ada tahap plan, perencanaan, ada tahap do, mengobservasi, dan ada tahap C untuk duduk bersama melakukan refleksi begitu ya. Jadi semua guru bisa mengambil RHK ini menjadi observer, namun ada kata kunci di sana harus bergantian. Jadi ada saatnya beliau sebagai guru model yang diobservasi dan ada saatnya nanti bergantian sebagai pihak yang mengobservasi atau sebagai observer. Yang menjadi catatan di sini adalah Sabtu observasi sebagai pelaku dan pengamat. Ya, pelaku dalam hal ini model, guru modelnya, dan pengamat secara bergantian itu setara dengan 8 poin. Bukti dukung berupa laporan observasi. RHK yang ke-10 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Nah, ini RHK yang sangat mungkin atau sangat mudah untuk bisa kita lakukan ya, keikutsertaan kita dalam berbagai diklat baik luring maupun daring begitu. Sekolah pun bisa memfasilitasi kegiatan ini dengan mengadakan workshop di dalam sekolah. Penjelasan yang ditambahkan di sini adalah pelatihan atau bintek tidak dibatasi jumlah jam, asal durasinya adalah 2-3 hari ya. Kata kuncinya 2-3 hari. Penyelenggara kegiatannya pun juga bebas, kita bisa ikut di penyelenggara manapun termasuk komunitas belajar. Nah, satu kegiatan nanti berdurasi 2-3 hari, batasannya setara dengan 8 poin, bukti dukungnya berupa sertifikat. RHK yang ke-11 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah.
Ini adalah pelatihan mandiri yang ada di PMM, sehingga penjelasan yang diberikan di sini topik pelatihan mandiri di PMM nanti disesuaikan dengan kebutuhan ya. Diharapkan nanti sesuai dengan indikator praktik kinerja yang sudah dipilih. Begitu. Catatannya adalah satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin. Jadi harus mengikuti pelatihan mandiri, melakukan aksi nyata sampai dengan terbit sertifikat, karena sertifikatnya dibutuhkan sebagai bukti dukung. Kemudian RHK yang ke-12 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator, dan atau pengajar praktik. Nah, ini para pengajar praktik di program Guru Penggerak bisa memilih RHK ini dengan poin sebanyak 12 ya. Kemudian penjelasan yang lebih detail di sini, guru atau kepala sekolah nanti berperan sebagai coach, mentor, fasilitator. Jadi ini nyambung dengan yang tadi ya, peserta coaching, mentoring dan seterusnya tadi. Ini sebagai coachnya atau mentornya, atau dalam program Guru Penggerak sebagai pengajar praktik. Bukti dukung yang dibutuhkan berupa sertifikat. RHK yang ke-13 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik yang dapat dibagikan kepada guru dan atau kepala sekolah lain. Ini melalui proses seleksi yang ada di PMM ya. Harus ada seleksinya, jadi tidak semua guru bisa memilih RHK ini. Catatannya adalah satu cerita praktik yang terbit di PMM setara dengan 12 poin, bukti dukung berupa cerita praktik yang terbit di PMM. RHK yang ke-14 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peraih penghargaan pengakuan ya, peraih pengakuan atau penghargaan. Ini belum ada penjelasan yang signifikan arahnya kemana, begitu ya, kita tunggu bersama RHK 14 ini arahnya kemana. Kemudian yang ke-15 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar yang dapat dibagikan. Ini pun adalah perangkat ajar yang telah dikurasi oleh pihak Kemendikbudristek dan terbit di menu perangkat ajarnya PMM. Jadi tidak semua guru kepala sekolah bisa memilih RHK ini, hanya mereka yang sudah berhasil menyusun perangkat ajar dan dikurasi di Kemendikbudristek terbit di PMM. Gitu ya. Dengan catatan satu perangkat ajar yang terbit di PMM setara dengan 24 poin bukti dukung berupa perangkat ajar yang terbit di PMM. RHK yang ke-16 adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain. Mungkin ini terkait dengan pendidikan kejuruan ya. Mungkin kita skip dulu. 17 RHK-nya adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar ya. Jadi penggerak, pengurus komunitas belajar maupun aktif di komunitas belajar begitu, dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik. Penjelasan yang diberikan adalah penggerak komunitas di sini adalah semua pengurus aktif atau bukan pengurus tetapi terlibat aktif sebagai panitia pelaksana. Ini bisa mengambil RHK ini. 3 kegiatan berbagi praktik baik setara 36 poin dibuktikan dengan sertifikat ya. Yang dalam penjelasan ini ditandatangani oleh kepala sekolah, misalkan oleh jika itu adalah kombel dalam sekolah gitu ya. Atau mungkin kalau KKG MGMP diterbitkan oleh K3S ataupun Ketua MKKS begitu. Atau bisa Dinas Pendidikan. RHK yang terakhir yaitu adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan bidang teknis yang relevan seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial. Jadi program pelatihan yang berdurasi 3-6 bulan ya, seperti pendidikan guru penggerak itu kan 6 bulan. Ini masuk di RHK 18 dengan poin sebanyak 128, bukti dukung yang diperlukan berupa sertifikat. Jika memilih RHK ini pastikan dimasukkan di siklus di mana sertifikatnya saat itu sudah terbit. Demikian penjelasan mengenai 18 RHK ya, dalam pengelolaan kinerja guru maupun kepala sekolah di PMM. Semoga bermanfaat.